Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Kopi Ramadan, Kongko Perkara Iman di bulan Ramadan. Sahabat Kopi Ramadan yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita sudah ditemani oleh salah seorang narasumber, beliau Bapak Mufik Magister Filosofi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Mufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Mufik? Alhamdulillah sehat, bahagia. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Itu yang paling penting Pak Mufik. Iya, Kita betul. menjalani ibadah puasa dengan penuh kebahagiaan, Iya, dengan penuh keikhlasan. Itu yang Iya. paling penting sekali. Karena betul. ketika menjalani puasa dengan penuh beban ini akan berbeda mungkin. Iya. Tidak seceria kali ini. Iya, Pak Mufik hari ini kelihatan sangat ceria sekali, luar biasa. Iya. Sahabat Kopi Ramadan yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini di Kopi Ramadan kita akan mengangkat tema terkait tradisi mudik. Pak Mufik, Iya. kita sudah kurang lebih 2 tahun tidak diperkenankan untuk Iya. mudik karena adanya pandemi virus corona. Iya. Namun untuk tahun ini insya Allah dan harapan kita bersama, pandemi sudah segera berakhir dan berganti kepada endemi. Sehingga pada tahun ini menurut instruksi Presiden yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu, kita sudah diperbolehkan untuk mudik. Kita bersama tahu bahwasanya mudik adalah sebuah tradisi yang sudah lama digeluti oleh masyarakat kita, utamanya masyarakat Indonesia. Nah, ini bagaimana Pak Mufik pandangan seorang filosof terkait dengan tradisi mudik? Ya, oke. Jadi begini, kalau menurut saya pribadi, kemudian melihat fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa tradisi mudik ini adalah tradisi yang baik sekali karena mengandung banyak hal yang di situ hanya bisa terjadi ketika kegiatan mudik ini ada. Jadi masyarakat bisa membangun kebersamaan yang barangkali kalau tadi disebutkan 2 tahun tidak bisa bertemu secara fisik, kemudian hari ini pemerintah memperbolehkan untuk melakukan kegiatan mudik, itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan bagi masyarakat. Nah, mengapa membahagiakan? Karena bagi mereka mudik itu bukan hanya bertemu secara fisik, tetapi di situ ada hal-hal yang mendasari mengapa mereka rela mengorbankan banyak hal. Bukan hanya biaya, bukan hanya waktu, tetapi juga perjuangan mudik yang berat ini tidak terasa berat karena ada hal yang mendasarinya. Nah, menurut saya apa yang mendasarinya itu adalah keinginan mereka para pemudik untuk bertemu dengan orang tuanya, dengan tetangganya, dengan sanak saudaranya itu didorong oleh sesuatu yang yang sangat mendasar, yaitu adalah kewajiban berbakti dan silaturahim. Nah, karena ini sudah menjadi sebuah tradisi, maka ya ini adalah sesuatu yang menyenangkan begitu. Baik, kalau saya simak tadi Pak Mufik penjelasan dari Pak Mufik terkait dengan mudik, memang mudik ini sesuatu yang tidak hanya mengorbankan sedikit hal, Iya, mulai dari biaya, iya, tenaga, waktu. Namun bagi masyarakat mudik itu memang tampak sangat menyenangkan. iya, Namun yang lain ini yang akan saya tanyakan, Pak. iya. Ada tidak sih kandungan nilai-nilai secara spesifik di dalam tradisi mudik itu sehingga masyarakat itu sampai rela mengorbankan banyak hal hanya untuk mudik? Iya, ini makanya tadi saya katakan bahwa secara pribadi dan melihat fenomena. Jadi pada fenomena mudik itu kan ada beberapa hal yang dilakukan oleh masyarakat.
pertama bertemu secara fisik, kemudian yang kedua mereka melakukan tradisi yang sudah selama ini berjalan, yaitu halal bihalal. Sungkeman kalau dalam bahasa Jawa itu adalah meminta maaf kepada orang-orang yang selama ini tidak bertemu, dan itu adalah hal yang sebenarnya berat kalau dalam kondisi tidak lebaran, yang hanya tradisi mudik itu hanya terjadi pada saat lebaran, itu berat. Tapi ternyata menjadi sesuatu yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Jadi meminta maaf sesuatu yang berat tetapi menjadi sesuatu yang saling diharapkan dan menyenangkan. Ini kan menarik. Kemudian yang berikutnya yang tadi, ketika mereka ingin bertemu dengan keluarga, dengan orang tuanya, itu ada yang tidak dilupakan adalah tradisi berbakti kepada orang tua. Kalau dalam bahasa Islam adalah birrul walidain, dan ini yang paling mendasar karena mereka sampai kadang-kadang berani melanggar aturan yang sebenarnya belum diperbolehkan mudik pun ada yang nekat mudik karena ingin berbakti kepada orang tua. Makanya kalau dilihat dalam konteks yang lebih halus, itu sebenarnya adalah filosofi kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia itu punya filosofi berbakti kepada orang tua, yang mana diajarkan oleh agama Islam. Kemudian filosofi untuk bisa memaafkan orang lain. Nah, dalam acara mudik, acara meminta maaf, dua belah pihak ini menyelenggarakannya dengan senang hati. Ini kan menarik, karena pada saat orang salah meminta maaf ini sesuatu yang berat sekali. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa tradisi mudik dalam kondisi normal sebaiknya tetap dilaksanakan, tentu saja mengingat banyak hal yang terjadi, ya harus disesuaikan kondisinya. Begitu, Pak. Baik, ternyata nilai-nilai atau kandungan yang ada di dalam tradisi mudik itu sangat luar biasa. Iya, betul. Kalau tadi kita lihat kandungan nilai-nilai keislaman utamanya, ada birrul walidain, saling memaafkan. Betul. Memang sesuatu yang silaturahmi, sesuatu yang berat menjadi ringan di dalam kondisi lebaran dan mudik itu sendiri. Terakhir Pak Mufik dari saya, karena kita ini masih belum 100% kembali normal, namun sedang berproses dari pandemi ke endemi, dan tahun ini kita sudah diperbolehkan mudik oleh Pak Presiden, maka kira-kira ada tidak pesan dan kesan yang perlu disampaikan kepada sahabat Kopi Ramadan, tentunya utamanya kepada keluarga besar IAIN Salatiga yang notabene tidak hanya berasal dari satu daerah namun berbagai macam daerah. Ketika keluarga kita ingin mudik di tahun ini, apa pesan-pesan yang ingin panjenengan sampaikan, Pak Mufik? Oh iya, terima kasih. Jadi pertama saya ucapkan selamat kepada seluruh warga IAIN Salatiga yang dari berbagai daerah. Ucapan selamat ini adalah diperbolehkannya mudik. Ini adalah ucapan selamat yang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, mudik ini karena sesuatu yang sudah tertahan selama 2 tahun tidak diperbolehkan, sekarang diperbolehkan, itu biasanya menimbulkan gejolak yang berlebihan. Makanya saya secara pribadi sangat mengharapkan kepada saudara-saudara semua, rekan-rekan dari mahasiswa maupun karyawan dan dosen yang akan melakukan mudik, itu tetap menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kalau ini tidak kita laksanakan, satu langkah yang sudah menjelang akhir dari ujian COVID-19 yang dari pandemi menjadi endemi,
bisa jadi kegiatan mudik itu menjadi sarana untuk menjadi pandemi kembali. Ketika pelaksanaan mudik ini tidak mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Maka meskipun senang, bahagia, jangan sampai lengah bahwa kegiatan mudik yang menyenangkan ini jangan sampai berubah menjadi sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang tidak membahagiakan. Maka dari itu saya mengucapkan pada waktunya nanti yang akan mudik, semoga diberi kemudahan mudiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan. Kemudian jangan lupa mengikuti aturan atau protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah, karena kebahagiaan harus berujung kebahagiaan, jangan awalnya bahagia kemudian menjadi sesuatu penyesalan. Barangkali pesan saya kepada rekan-rekan semua, mahasiswa, karyawan maupun dosen untuk melakukan hal-hal seperlunya. Tetap bahagia, tetapi tetap waspada. Barangkali itu yang bisa saya. Terima kasih Pak Mufik, luar biasa sekali. Terima kasih atas kehadirannya di Kopi Ramadan. Kita sambung di lain kesempatan. Baik sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah, mudik Lebaran di tahun ini sudah diperbolehkan, namun ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sekian di Kopi Ramadan kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.